Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tijani Reinders ingin bertahan di Milan hingga usia 30-an. Gelandang AC Milan Tijani Reinders mengungkapkan ambisinya untuk tetap bersama Rossoneri dalam jangka panjang dan yakin bahwa timnya masih berpeluang dalam perburuan Scudetto di musim ini. Dalam wawancaranya bersama Gianluca Di Marzio usai kemenangan Belanda 4-0 atas Hungaria, Tijani Reinders membahas berbagai hal, termasuk perjalanan Milan di Serie A dan Liga Champions. Tijani Reinders merasa senang atas kelolosan Belanda ke perempat final National League dan kini ia mengalihkan fokus kembali ke AC Milan. Gelandang berusia 25 tahun keturunan Maluku itu menegaskan pentingnya meningkatkan performa Milan, terutama menjelang laga melawan Juventus yang krusial. Meskipun AC Milan sempat mengalami kekalahan melawan Liverpool dan Bayer Leverkusen, Rossoneri berhasil menebusnya dengan kemenangan atas klub Brugge dan Real Madrid. Menurut Tijani Reinders, harapan untuk finish ke-8 besar Liga Champions masih realistis jika tim terus memenangkan pertandingan yang ada. Sementara itu di Liga Domestik, AC Milan tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen Napoli, namun masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Sejak bergabung dari AZ Alkmaar musim panas lalu, Tijani Reinders telah mencetak 4 gol dan 3 assist di Serie A dan Liga Champions. Selain menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2028, ia menyatakan keinginan untuk bertahan lebih lama lagi di Milan. Kami sedang berdiskusi mengenai pembaruan kontrak, tetapi yang pasti saya membayangkan diri saya di Milan hingga usia 30-an. Ini adalah salah satu klub terindah di dunia dan merupakan kehormatan untuk bermain di sini, ujar Tijani Reinders. Penyesalan AC Milan bernama Andrea Cambiaso. Andrea Cambiaso semakin menegaskan dirinya sebagai bek sayap serba bisa yang vital untuk Juventus dan tim nasional Italia, sebuah situasi yang membuat AC Milan menyesali keputusan mereka di masa lalu. Pemain yang sempat menjadi incaran Rossoneri ini telah berkembang pesat, mulai dari Serie D hingga kini bersinar di Liga Champions dan kini menjadi andalan para pelatih seperti Thiago Motta dan Luciano Spalletti. Dalam beberapa tahun terakhir, AC Milan sering menghadapi masalah di sektor pertahanan, terutama di sisi kanan yang terasa kurang seimbang. Kehadiran Rafael Leao dan Theo Hernandez di sisi kiri telah membuat Milan kuat dan solid di sisi itu, sementara sisi kanan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Kedatangan Christian Pulisic memang memberi dampak positif di sayap kanan, namun Milan belum sepenuhnya puas dengan performa Emerson Royal yang belum konsisten sejak kedatangannya musim panas lalu. Andrea Cambiaso telah membuktikan diri sebagai salah satu bek sayap terbaik di Italia. Berbeda dengan Emerson Royal, Cambiaso memiliki kemampuan menyerang yang kuat dan juga solid dalam bertahan, sehingga ia menjadi pemain yang diandalkan oleh Juventus dan Italia. AC Milan yang dulu sempat mendekati Cambiaso, kini hanya bisa menyaksikan perkembangan impresifnya bersama klub lain dengan penyesalan, sambil membayangkan potensi kontribusi yang mungkin ia tawarkan di San Siro. AC Milan siapkan rencana khusus bawa kembali Brahim Diaz ke San Siro. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri mungkin tertarik melakukan kesepakatan dengan Real Madrid untuk Brahim Diaz di bulan Januari setelah Paulo Fonseca ingin memperkuat jajarannya di lini tengah dan lini serang. Brahim Diaz yang pernah menghabiskan 3 musim di San Siro antara 2020 dan 2023 bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim sebelum menandatangani kontrak sementara 2 tahun pada musim panas berikutnya. Namun menurut laporan yang sama, Real Madrid tidak mungkin menyetujui kesepakatan pinjaman langsung lainnya kepada Milan karena mereka idealnya ingin mencari rumah permanen untuk Brahim Diaz. Sebab pemain yang telah memutuskan untuk memilih timnas Maroko tersebut tidak lagi disukai di Bernabeu setelah kedatangan pemain asal Prancis Kylian Mbappe. Meski mencetak 12 gol dan 9 assist dari 44 penampilan di musim lalu, di musim ini dia tidak banyak mendapat banyak kesempatan.
Dia hanya mencetak 1 gol di musim 2024-2025 ini dan hanya diberi 2 kesempatan sebagai starter di musim ini. Selain persyaratan di bawah Carlo Ancelotti, ada kemungkinan minimnya kesempatan bermain Brahim Diaz disebabkan karena dia akan pindah dalam waktu dekat. Milan sendiri belum melakukan pendekatan resmi apapun untuk bisa membawa kembali Diaz ke San Siro. Meskipun begitu, pihak Rossoneri tetap dilaporkan tertarik kepada sang pemain. Terlebih, sang pemain pun punya ketertarikan untuk kembali ke Milan. Real Madrid berikan satu syarat jika AC Milan ingin pulangkan Brahim Diaz. AC Milan dikabarkan masih memiliki ketertarikan untuk membawa kembali Brahim Diaz ke San Siro. Namun kepulangan sang playmaker bergantung pada satu kondisi krusial. Pemain kelahiran Maroko ini sempat menghabiskan 3 musim yang sukses di Milan dan menjadi favorit fans. Namun kini kembali ke Real Madrid, di mana Rossoneri terus memantaunya. Menurut laporan calciomercato.com yang dikutip dari berita acmilan.com, Real Madrid terbuka untuk melepas Brahim Diaz, namun hanya dengan syarat AC Milan membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro. Namun meskipun Milan memiliki ketertarikan yang kuat, angka tersebut dianggap terlalu besar untuk diupayakan pada bursa transfer Januari. Matteo Moretto juga mengungkapkan bahwa kepindahan di awal tahun tampaknya tidak mungkin. Namun Rossoneri berpeluang mencoba kembali pada musim panas. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca sedang menguji formasi lini tengah baru menjelang laga besar melawan Juventus. Jika eksperimen ini berhasil, kebutuhan Milan akan seorang trequartista seperti Brahim Diaz bisa jadi berkurang. Dengan rencana 3 gelandang, Paulo Fonseca mungkin berharap mendapatkan keseimbangan baru di tim yang akan menjadi faktor penting dalam menentukan strategi transfer di masa mendatang. Sejauh ini, AC Milan tetap mempertimbangkan opsi Brahim Diaz dengan mempertimbangkan aspek finansial dan taktis. Tetapi keputusan akhir mungkin akan bergantung pada performa tim dan stabilitas formasi baru Paulo Fonseca. Luka Jovic dalam radar transfer Galatasaray. Striker AC Milan Luka Jovic tampaknya akan berpeluang hengkang pada bursa transfer Januari menyusul minimnya waktu bermain dan masalah cedera. Pemain asal Serbia yang sempat diharapkan memperkuat lini depan Rossoneri justru jarang tampil dan lebih banyak berjuang melawan masalah punggung. Sejak bergabung dengan AC Milan dan memperpanjang kontraknya musim panas lalu, performa Jovic tampak jauh dari ekspektasi. Hingga saat ini ia hanya bermain total 78 menit di Serie A dan penampilan tersebut belum menunjukkan kontribusi berarti. Selama jeda internasional, Luka Jovic bahkan harus berkonsultasi dengan spesialis di Belgrade untuk menangani sakit punggung yang menghambatnya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Galatasaray menunjukkan minat untuk mengontrak Jovic pada bulan Januari. Raksasa Turki itu kini sedang mencari pengganti Mauro Icardi yang cedera dan mereka telah menghubungi agen Jovic, Vali Ramadhani, untuk mengeksplorasi opsi transfer. Jika masalah kebugarannya bisa segera teratasi, Galatasaray kemungkinan besar akan mempercepat langkahnya. Meskipun masih belum jelas apakah AC Milan bersedia melepasnya atau tidak. Kontrak Jovic sendiri bersama Milan saat ini berlaku hingga Juni 2025, sehingga Milan perlu mempertimbangkan apakah akan menjual atau meminjamkannya. Kepindahan Luka Jovic sendiri akan memberikan AC Milan ruang di skuad serta dana untuk merekrut pemain lain yang lebih konsisten dan sehat. Dalam beberapa minggu ke depan, kondisi Jovic di Milan akan dipantau dan keputusan terkait kepindahannya bisa segera dibuat saat jendela transfer Januari dibuka. AC Milan sasar wonderkid Lille berusia 17 tahun ini. AC Milan dikabarkan tengah serius memantau talenta muda Lille Ayoub Boadi yang baru berusia 17 tahun. Gelandang berbakat ini menarik minat Rossoneri berkat performanya yang mengesankan di Liga Champions musim ini, termasuk kontribusinya dalam kemenangan bersejarah atas Real Madrid. Boadi yang memiliki keluarga negaraan ganda, Prancis dan Maroko, merupakan lulusan Akademi Lille dan telah tampil di skuad utama sejak musim lalu. Salah satu faktor yang membuat AC Milan optimis adalah hubungan Boadi dengan pelatih Paulo Fonseca. Sebab Paulo Fonseca adalah sosok yang memberi Boadi kesempatan naik ke tim senior Lille dan memainkan 18 pertandingan di bawah arahannya.
Hubungan ini bisa menjadi faktor kunci bagi Milan untuk menariknya ke San Siro. Kinerja Boadi yang impresif di kompetisi domestik dan Liga Champions telah memicu kenaikan nilai pasarnya yang kini diperkirakan mencapai 25 juta euro. AC Milan dihadapkan pada dilema untuk mengejar Boadi pada Januari mendatang atau menunggu hingga musim panas sembari mempertimbangkan peningkatan harga yang mungkin terjadi jika performanya terus konsisten. Jika AC Milan serius ingin mendatangkan Boadi, memanfaatkan hubungan khusus dengan Fonseca bisa menjadi senjata rahasia untuk memenangkan persaingan dengan klub-klub besar lainnya yang juga tertarik pada gelandang muda berbakat ini. Kelelahan fisik dan mental jadi biang jebloknya performa Theo Hernandez. Bek kiri andalan AC Milan, Theo Hernandez yang telah dikenal sebagai salah satu bek sayap terbaik dunia, kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan performanya. Penurunan penampilan musim ini terlihat jelas dengan beberapa insiden yang menunjukkan penurunan konsistensi dan kurangnya semangat di lapangan. Menurut laporan Corriere dello Sport yang dikutip dari berita acmilan.com, Theo Hernandez kemungkinan besar tengah mengalami kelelahan fisik dan mental. Padatnya jadwal pertandingan membuat pemain asal Perancis ini sulit mendapatkan waktu istirahat yang cukup, sementara performanya sangat diandalkan oleh AC Milan maupun timnas Perancis. Kondisi ini diperburuk dengan absennya pemain pelapis sepadan untuknya di posisi bek kiri, memaksa Theo Hernandez bermain nyaris tanpa jeda. Dalam beberapa pertandingan, termasuk melawan AC Parma, Theo Hernandez terlihat kurang agresif dan seringkali gagal dalam duel defensif, sesuatu yang tidak biasa bagi bek dengan kualitasnya. Penurunan performa ini dinilai sebagai masalah berulang yang belum mendapat solusi efektif dari pihak manajemen maupun tim pelatih AC Milan. Corriere dello Sport menyarankan agar pelatih Paulo Fonseca mulai mempertimbangkan strategi rotasi yang lebih selektif bagi Theo Hernandez, memberikan waktu istirahat kepada Theo dalam pertandingan yang dinilai kurang penting mungkin bisa menjadi jalan keluar sementara untuk menjaga kebugarannya. Hanya memainkan Theo Hernandez di laga-laga kunci dapat mencegah kelelahan berlebih sekaligus mempertahankan tingkat performanya. Dengan pentingnya peran Theo dalam pertahanan dan serangan AC Milan, solusi ini perlu segera dievaluasi agar Rossoneri tetap kompetitif di tengah padatnya jadwal musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.